Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sepangin dari Prodi Hukum dan Negara Lokal 3. Saya akan membuat proyek video tentang para prasa. Cara memparaprasakan bahan kutipan. Para prasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda tanpa menggunakan bahan kutipan langsung. Anda bisa menggunakan para prasa untuk membuktikan atau mendukung ide. Jika ingin menggunakan para prasa, Anda harus bisa menjadikan ide penulis asli dengan akurat menggunakan kata-kata sendiri. Setelah itu, pastikan Anda memasukkan sumbernya dengan benar. 1. Memeriksa kutipan. Jangan berusaha memparaprasakan terlalu banyak informasi sekaligus. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen Anda, dan padatkan menjadi satu pernyataan paraprasa. Jika Anda ingin menggunakan teks yang lebih panjang, sebaiknya tulis ringkasan lebih luas daripada paraprasa karena fokus pada poin utama seluruh bagian dan meringkas teks secara keseluruhan. Paraprasa fokus pada ide atau konsep utama dalam karya yang lebih besar. Pilih kutipan yang mendukung argumen secara langsung, misalnya data statistik yang dimuat dalam artikel atau pendapat ahli tentang masalah yang Anda tulis. 2. Buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Tentukan apa yang disampaikan penulis seperti poin atau argumen utama. Kemudian catat bagaimana mereka mendukung ide tersebut. Apa arti kutipan tersebut secara keseluruhan. Tulis catatan mendetail ini membantu Anda memahami kutipan dan juga memadatkan catatan ke dalam satu paraprasa. Misalnya, Anda memilih kutipan ini di luar harapan pemasangan lampu lalu lintas tidak mengurangi tingkat kemacetan di jalan ini. Waktu tempuh dari pusat kota ke daerah pemukiman terdekat rata-rata 40 menit sebelum lampu lalu lintas dipasang. Dalam pemasangan, rata-rata waktu tempuhnya adalah 38 menit. Perbedaan yang signifikan dalam kutipan ini, ide utama penulis adalah lampu lalu lintas tidak menyelesaikan masalah kemacetan di jalan tersebut, dan detail pendukungnya adalah statistik berupa waktu tempuh yang tidak terlalu berbeda sebelum dan setelah pemasangan. 3. Paraprasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Jika Anda bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan paraprasa. Ini memastikan kata-kata Anda lebih banyak, plus Anda tidak perlu memasukkan terlalu banyak kutipan. Paraprasa merupakan ide terbaik untuk mengutip data, fakta, atau statistik. Anda bisa menggunakan paraprasa untuk menghindari terlalu banyak kutipan langsung. Paraprasa memadatkan ide dalam kutipan dan mengubah bahasa orisinal. Paraprasa tetap harus diberi referensi, jika tidak berarti Anda melakukan plagiarisme. Misalnya, gunakan kutipan langsung pada dialog, puisi, pidato, atau frasa unik. Sementara itu, informasi lain bisa diparaprasakan. 4. Hindari paraprasa jika prasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna, otoritas ahli yang menyatakannya, dan penyusun kata-kata yang mengesankan. Misalnya, Anda bisa mengutip langsung kata-kata Soekarno. Contohnya, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan dicabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan mengguncangkan dunia. Karena kata-kata aslinya penting, sebaiknya gunakan kutipan langsung untuk kata-kata tokoh politik, selebritas, atau penulis. Jika bahasa teks Anda penting, kutipan langsung mungkin yang terbaik. Akan tetapi, Anda bisa memilih untuk memparaprasakan paragraf atau kalimat panjang supaya lebih ringkas dan padat. 2. Menggunakan kata-kata sendiri. 1. Baca lagi kutipan yang akan Anda gunakan. Anda harus benar-benar memahami kutipan sebelum bisa membuat paraprasanya. Dalam beberapa kasus, kutipan harus dibaca berulang-ulang kali.
Fokuslah pada ide dalam kutipan, apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Misalnya, Anda bisa membaca ulang kutipan, memeriksa catatan, dan membaca kutipan itu lagi. 2. Nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan orisinil dengan sinonimnya, karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaliknya, pastikan parafrase Anda orisinil. Artinya, Anda juga harus menggunakan struktur kalimat berbeda yang sesuai dengan gaya esai Anda. Misalnya, ini kutipan asli. Hasil kami menunjukkan bahwa 40% pemilih dalam pemilu kada belum menentukan pilihan mereka sampai sudah tiba di TPS. Kalimat ini termasuk plagiarisme. Hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa 40% orang yang memilih dalam pemilu kada baru memutuskan akan memilih siapa setelah berada dalam bilik TPS. Jadi, sebaiknya tulis seperti ini. Berdasarkan studi ini, 40% masyarakat menunggu sampai mereka sudah berada di TPS pemilu kada untuk memilih siapa yang akan memimpin mereka. Begitu. 3. Bandingkan parafrase Anda dengan kutipan asli. Baca kedua kalimat tersebut dengan bersuara dan pastikan idenya sama. Tetapi kata-katanya berbeda. Parafrase harus cukup beda supaya tidak termasuk plagiarisme, tetapi tidak menyimpang dari maksud isi penulis. TPC lagi, jika Anda tidak yakin apakah parafrase sudah cukup mencerminkan kutipan asli, cobalah meminta orang lain membaca kutipan asli dan parafrase Anda. Minta masukan tentang apakah parafrase Anda sudah cukup merefleksikan ide penulis. 4. Pastikan parafrase Anda mencerminkan maksud penulis. Kadang tanpa sadar parafrase keluar dari konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud penulis. Parafrase tersebut mendukung argumen Anda tetapi tidak akurat. Apapun yang dikutip dari suatu sumber harus mencerminkan maksud penulis asli dalam konteks karyanya secara keseluruhan. Misalnya, penulis asli menyatakan studi kasus tentang pemilihan khusus di kota kecil tentang memperbolehkan anjing di taman kota. Di dalamnya ada kutipan, ketika kami berbicara dengan masyarakat yang memilih menentang, kami mendapati sebagian besar dari mereka tidak bermasalah dengan keberadaan anjing itu sendiri. Akan tetapi, mereka tidak suka cara pendukung menekan mereka untuk mengubah peraturan taman. 5. Jangan menggunakan tanda kutip pada parafrase. Karena parafrase ditulis dengan kata-kata Anda sendiri, tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk menggapitnya. Tulis saja seperti bagian teks lain yang menggunakan bahasa Anda sendiri. Bagian 3. Memasukkan sumber kutipan. Masukkan sumber kutipan. 1. Periksa paduan gaya kutipan yang diinginkan struktur. Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, LAPA, dan Chicago Style. Anda harus mengikuti paduan ketika menyertakan sumber kutipan, baik berupa parafrase dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. Periksa paduan tugas atau berbicaralah dengan instruktur. Jika menggunakan gaya kutipan yang keliru, mungkin Anda tidak akan menerima nilai penuh. 2. Gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Anda harus menyertakan sumber parafrase tepat setelahnya. Masukkan informasi publikasi dalam tanda kurung setelah parafrase. Jika menggunakan MLA, masukkan nama belakang penulis dengan nomor halaman dalam tanda kurung. Misalnya, tanda kurung, anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari. Tanda kurung, Lopez 25 sampai 27. Setelah itu tanda kurung lagi. Untuk format apa, Anda harus masukkan nama penulis, tahun publikasi. Misalnya, anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari. Tanda kurung, Lopez 2018. Setelah tanda kurung lagi. Masukkan catatan kaki untuk Chicago Style. Setelah parafrase, masukkan angka kecil di dekat tanda titik. Kemudian gunakan alat format program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman. Masukkan semua informasi publikasi dari halaman bibliografi, akan tetapi tulis nama depan penulis terlebih dahulu.
diikuti nama belakang. Awali nomor catatan kaki dari nomor 1 dan selanjutnya. Berikut contoh catatan kaki. Angka 1, Eva S. Lopez. Titik 2 atas, menolak anjing, kegagalan kampanye. Dalam studi kasus dalam politik lokal, tanda kurung New York, like on publication 2018, tanda kurung 122 sampai 137. 4. Buatlah halaman karya yang dikutip, referensi atau bibliografi. Anda harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan, tapi tiap sumber memiliki format tersendiri untuk mencatat informasi penulis, judul, dan penerbit halaman karya yang dikutip. Untuk gaya MLA, halaman referensi untuk apa, dalam Chicago Style Anda harus membuat bibliografi. Tips teknik ini dapat diterapkan pada semua bentuk tulisan, baik untuk tugas sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, atau pekerjaan. Parafrasa berarti menyatakan ide orang lain dengan kata-kata sendiri. Oleh karena itulah Anda tetap harus meletakkan sumbernya. Lihat referensi atau panduan untuk mencari contoh kutipan dan parafrasa serta cara menyatakan sumber. Sebaiknya teknik ini tidak digunakan untuk mengutip dialog dalam esai. Jika Anda ingin masukkan potongan dialog dari karya sastra, gunakan kutipan langsung. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Mohon pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.